Izinkanlah saya sebagai MC untuk kebaktian kita hari ini untuk menyampaikan beberapa himbauan selama ibadah berlangsung. Yang pertama diharapkan kepada seluruh abang kakak teman-teman alumni untuk menyalakan kamera selama ibadah berjalan dan kemudian untuk menonaktifkan suara selama ibadah berlangsung, tetapi kita tetap bernyanyi di rumah kita masing-masing. Dan diharapkan juga kepada abang kakak teman-teman alumni untuk menggunakan format di dalam nama kita di Zoom, yaitu Stambuk Strip Nama. Misalkan saya, Stambuk 15 Endang. Oke, saat ini kita akan masuk ke ibadah kita. Mari kita ambil sikap dan posisi yang tunduk di hadapan Allah. Mari kita tundukkan kepala kita akan masuk ke dalam saat teduh. Dalam Yakobus 4 ayat 8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Dalam nats ini mengajak kita orang percaya untuk mendekat kepada Allah dan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Apakah saat ini kita sudah menyadari kebutuhan kita akan Dia tiap-tiap harinya? Memiliki hubungan pribadi dengan Allah berarti kita harus melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Berdoa, membaca firman, merenungkannya dan melakukannya. Apakah memiliki hubungan dengan Tuhan masih menjadi prioritas kita? Apakah mungkin kita masih bisa merasa baik-baik saja tanpa mengikut sertakan Tuhan di dalam hidup kita? Renungkanlah dan berdoalah secara pribadi sambil musik ini. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur Tuhan untuk segala berkat dan kasih karunia-Mu. Kami bisa berkumpul saat ini Tuhan melalui Zoom kami, melalui keterbatasan, jarak dan waktu kami Tuhan. Kami persekutuan alumni KMK, UPFKG, saat ini sama-sama berkumpul, mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga yang berkumpul saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan untuk persekutuan kami ini. Kami menyadari bahwa tiang dari persekutuan kami ini adalah Tuhan sendiri. Maka Tuhan juga yang akan menghendaki buat apapun yang kami kerjakan dalam persekutuan ini. Saat ini Tuhan, kami mau masuk ke dalam ibadah kami. Kiranya Tuhan yang memberikan hati, pikiran, yang mau fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan selama ibadah ini berlangsung, Engkau yang menyertai kami, walaupun kami bisa berkumpul melalui Zoom Tuhan, tapi keterbatasan itu tidak ada bagi Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan juga yang memberkati untuk kondisi sinyal kami, untuk kondisi listrik kami pun Tuhan yang pelihara. Demikian juga Tuhan, kami yang hadir di sini, biarlah kiranya Tuhan yang menyatukan hati kami, biarlah seperti firman Tuhan yang mengatakan di mana ada 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, maka Tuhan akan ada di atas mereka. Demikian juga pada saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan juga lah yang hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan yang menjadi senter dalam ibadah saat ini Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk abang kakak teman-teman alumni yang mungkin
berhalangan hadir pada saat ini, Tuhan yang memberkati mereka, buat apapun yang mereka kerjakan, Tuhan juga yang berkati. Demikian juga Tuhan, kami juga nanti akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, biarlah kiranya apa kerinduan kami bisa Tuhan jawab, biarlah kiranya firman Tuhan itu juga bukan hanya sekedar informasi bagi kami, tapi juga menjadi transformasi yang bisa mengubah seluruh aspek hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan untuk sepanjang ibadah ini, dari awal, tengah, hingga akhir, biar kiranya Tuhan yang berotoritas dalam ibadah kami ini. Kami mau serahkan sepanjang ibadah kami ini Tuhan, dan persekutuan kami ini di dalam tangan Tuhan. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini, melalui perantaraan anak-Mu kami telah berucap syukur. Haleluya, amin. Bersyukur untuk persekutuan ini yang bisa Tuhan jaga tiap-tiap harinya. Dan juga bersyukur untuk kebaktian pertama yang bisa kita kerjakan untuk tahun 2023 ini. Mungkin banyak dari abang kakak teman-teman yang ada kerinduan untuk mengikuti kebaktian kita ini. Mungkin saya rindu, mungkin satu atau dua kakak abang alumni untuk berbagi apa sih yang dirindukan dari kebaktian persekutuan alumni ini. Mungkin dari Kak Lismawati mungkin bisa berbagi Kak apa kerinduannya di kebaktian persekutuan alumni kita ini. Nah, apalah mesti aku kau Bu Endang. Oke, salam bagi kita semua. Ya, kerinduan, ya. Kerinduanku sih setiap kita kebaktian begini yang setiap bulan yang dilakukan diisi lagi dengan hal-hal yang baru. Terkadang kan kita alumni ini mungkin yang kita dapat dari KTB, yang kita dapat ya dari luar gitu kan, mungkin tetap akan kurang-kurang terus lah itulah, dan semakin mempererat silaturahmi sesama kita alumni, dan semakin sebagai charger untuk kita semakin mendekatkan diri sama Tuhan lagi. Itu aja lah. Ya, terima kasih Kak Lisma. Saya meyakini juga kerinduan Kak Lisma juga pasti kerinduan abang kakak teman-teman alumni sih. Untuk sebagai lagu ucapan syukur kita mau naikkan lagu pujian, kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebagai orang percaya, kita haruslah mengucap syukur. Bukan berarti kita menunjukkan bahwa kita pribadi yang menghargai segala sesuatu, tetapi kita bersyukur karena memiliki Allah, bahwasanya Dia baik untuk selama-lamanya. Mari kita naikkan pujian kita, bersyukurlah.
Malam ini kita akan bermazmur. Mazmur kita diambil dari Mazmur 42 ayat 2-3. Biarlah saya yang membacakan dan abang kakak teman-teman alumni sekalian bisa mengikuti di dalam hati. Mazmur 42 ayat 2-3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Mazmur ini ditulis oleh Daud, di mana pada mazmur ini pemazmur menggambarkan bagaimana kerinduannya yang amat mendalam terhadap Allah, di mana digambarkan Allah itu seperti sungai yang berair dan rusa ini adalah kita sebagai manusia. Apakah yang kita rindukan? Apakah kerinduan terbesar kita dalam hidup kita hari-hari belakangan ini? Apakah mungkin kita merindukan pekerjaan yang stabil? Apakah kita juga merindukan pulihnya suatu relasi? Atau mungkin yang lain? Tetapi pemazmur pada mazmur ini mengatakan kerinduan yang amat mendalam. Mazmur ini menyatakan bahwa kerinduan kita orang percaya hanya bisa diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya apapun yang kita rindukan, kita juga tetap harus merindukan bersekutu kepada Tuhan. Dan karena Allah adalah sumber kehidupan kita sebagai orang percaya, dan tanpa Allah kita tidak bisa melakukan apapun. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu seperti rusa yang haus. Dan di akhir dari pujian ini, kami mengundang Bang Tadeus Gunadi untuk membawa kita ke dalam firman. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Baik, selamat malam. Terima kasih untuk Endang. Kita akan mulai, kita serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan, bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapak sungguh bersyukur malam ini Tuhan, walaupun lewat Zoom, kami bisa bertemu Tuhan dengan alumni-alumni dari KMK, FKG USU. Kami sungguh bersyukur melihat kesetiaan Tuhan memelihara dari Kak Muti maupun teman-teman yang masih baru, semua bisa terlibat. Bersyukur untuk beberapa alumni yang Tuhan beri beban untuk menggerakkan alumni-alumni
bisa bersekutu pada malam ini. Kiranya Tuhan, Kau jugalah yang akan memberkati persekutuan malam ini. Kau juga akan berkati pemberitaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, supaya kami sungguh disegarkan dan dikuatkan dan dihiburkan dan diarahkan, ditegur bahkan Tuhan dengan firman-Mu. Sehingga karena kami tahu bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti, tapi juga dari firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebutuhan jiwa kami, kebutuhan rohani kami yang terdalam. Karena itu Roh Kudus kiranya yang Kau telah utus boleh memimpin baik hamba-Mu yang memberitakan maupun setiap kami yang malam ini hadir untuk merenungkan dan pelajari. Kiranya kami sungguh ditolong dan juga dibimbing oleh Roh-Mu. Segala hormat puji kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam semua, senang bisa bertemu walaupun hanya lewat Zoom. Pada malam ini kita akan bahas satu topik yaitu tentang intimacy with God ya. Saya akan share screen. Mudah-mudahan bisa. Intimacy with God ya. Yaitu keintiman bersama Tuhan, kira-kira begitu ya. Intimacy with God. Saya akan malam ini share dari satu kitab yang sudah banyak berbicara pada saya tentang yang sudah jadi berkat juga buat saya selama ini, mengingatkan saya, memotivasi saya juga untuk pentingnya persekutuan dengan Tuhan gitu. Mohon maaf nih, internet saya agak unstable ya, mungkin agak putus-putus. Sudah bisa dengar sekarang? Benar? Putus ya? Masih angguk-angguk aja. Bisa, Sudah, Bisa, sudah ya. Ya, ini internetnya kurang stabil. Ya, jadi diambil dari kitab Hagai, yaitu Hagai 1 ya. Mari kita baca Hagai 1 ayat 1 sampai ayat 12 kalau salah ya. Saya akan bacakan. Pada tahun yang kedua zaman Darius dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Syaltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badannya tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan, semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Syaltiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu, mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan, Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian,
Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Pada hari yang ke-24 dalam bulan ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya diberkatilah orang yang melakukannya ya. Hagai artinya festal atau festival ya. Maksudnya dari kata Hagai itu artinya festal atau festival. Pada tahun 536 sebelum Masehi, Raja Kores atau bahasa Inggrisnya Raja Cyrus itu mengizinkan orang Yahudi untuk kembali ke Yerusalem dan membangun bait suci. Tapi orang Samaritan dan negara tetangga lainnya menentang dengan keras usaha ini. Sehingga proyek ini dihentikan sampai Darius menjadi raja pada tahun 522 sebelum Masehi. Ya, ini kurang lebih background-nya lah untuk mengetahui sedikit tentang kalau kita tahu sedikit background bahwa orang Yahudi waktu itu dibuang ke Babelonia ya selama 70 tahun. Jadi sampai Kaisar pertama Nebukadnezar, lalu Darius. Nah, yang 3-4 ini memang masih sedikit kurang jelas ya. Kalau dari Alkitab kita lihat jadi yang pertama adalah Nebukadnezar, kedua Belshazzar, ketiga Darius, dan keempat baru Cyrus kalau di Alkitab Kores. Tapi di sejarah karena seperti ini mereka lihat Kores duluan gitu, baru Darius. Yang mana yang benar kita nggak tahu pasti ya. Di sini di satu penafsiran Kores duluan gitu. Setelah Kores baru Darius gitu. Karena Dariusnya 522, Kores 536, berarti Kores dulu. Ya. Memang Alkitab kadang-kadang tidak terlalu utamakan soal timingnya, soal sejarah, karena Alkitab bukan buku sejarah. Karena itu soal waktu itu kadang-kadang tidak perlu di Alkitab. Urutan-urutan kadang-kadang kalau kita lihat Alkitab pun urutannya tuh sebenarnya nggak seperti itu. Jadi jangan paling kitab Kejadian urutan pertama, tapi Kejadian Keluaran mungkin sampai 5-6 kitab mungkin iya gitu. Tapi setelah itu kadang-kadang kitab-kitab yang belakangan bisa maju ke depan. Yang depan maju ke belakang, kita nggak tahu persis gitu ya. Kalau kalian mau pelajari lebih dalam Perjanjian Lama, kalian bisa tahu bahwa sebenarnya urutan-urutan itu misalnya Esther. Esther ditaruh sebelum Mazmur. Padahal Esther mungkin di kejadiannya setelah pembuangan atau pokoknya setelah kerajaan-kerajaan lah. Mungkin juga dia termasuk pembuangan dan seterusnya. Nehemia juga seperti itu. Ya karena Nehemia kembali untuk bangun tembok. Tapi Nehemia ditaruh di depan gitu, ya kan? Jadi kayak urutan-urutan sejarahnya tuh Alkitab tidak utamakan, karena Alkitab utamakan message-nya, beritanya, berita keselamatan, berita pekerjaan Allah-nya yang utama. Jadi Tuhan punya benang merah yang dia mau sampaikan kepada kita melalui Alkitab. Jadi bukan sejarah semata. Walaupun secara sejarah Alkitab tidaklah kontradiktif dengan sejarah yang ada, ya secara sejarah masih bisa dipertanggungjawabkan, tapi tetap bukan buku sejarah. Termasuk juga kalau kita mengharapkan Alkitab menjadi buku sains, juga tidak dimaksudkan demikian. Alkitab tidak dibuat sebagai buku ilmu pengetahuan. Jadi kita nggak bisa cari semua ilmu pengetahuan di Alkitab, karena itu bukan buku ilmu pengetahuan. Alkitab itu buku tentang relasi Allah dengan manusia, tentang rencana Allah bagi manusia. Itu yang kita baca, termasuk rencana keselamatan, lalu rencana kedatangan Yesus kedua kali, pemuliaan. Itu yang disampaikan. Jadi, walaupun secara saintifik, Alkitab juga tidak kontradiktif gitu. Ya, kadang-kadang secara saintifik, mereka juga membuktikan apa yang ditulis Alkitab itu benar, begitu. Yaitu yang kita lihat. Namun tidak berarti Alkitab itu buku saintifik, bukan. Gitu. Jadi, kita harus pasti Alkitab bukan buku sejarah, bukan buku saintifik, walaupun secara saintifik Alkitab tidak bertentangan, secara sejarah pun Alkitab tidak bertentangan ya, cuman tidak detail dan urutannya kadang-kadang tidak seperti urutan waktu sejarahnya tahun-tahunnya gitu ya.
Nah, Hagai, saudara, siapa Hagai? Hagai adalah nabi bersama dengan Zakaria. Jadi waktu Hagai ada, juga ada Nabi Zakaria. Mereka mendorong orang yang sudah kembali, jadi kembali dari pembuangan, untuk membangun bait suci. Itu Hagai ya. Jadi sebenarnya sudah dibangun sebelumnya bait suci ya, tapi belum selesai gitu. Jadi berdasarkan ayat 2 dan 3, kemungkinan ia ikut menyaksikan penghancuran bait suci dibangun Raja Salomo. Jadi yang bait suci yang sebelumnya dibangun Raja Salomo, mereka pernah lihat gitu. Jadi karena itu mereka lihat memang bait suci yang mereka bangun tidak seindah, tidak semewah, tidak sebagus sebelumnya yang dibangun oleh Raja Salomo. Ya, itu satu yang tercatat di pasal 2 ayat 3 gitu. Dan Hagai mulai beritakan firman pada tahun kedua pemerintahan Darius ya. Jadi sekitar tahun memang ini kepotong ya di bawahnya. Lalu tahun kedua Hagai 1 ayat 1 dan 2 adalah ditulis tahun kedua zaman Raja Darius. Ya, kita ingat waktu Raja Darius ada Daniel, ya kitab Daniel. Di kitab Daniel kita bisa belajar tentang Raja Darius. Dia seorang raja yang takut akan Tuhan. Di bulan ke-6 itu bulan Elul, itu orang Ibrani ya, orang Yahudi. Itu jadi kalau kita sekarang kenalnya Januari, Februari, kalau mereka bukan. Mereka ada bulan Nisan, bulan Elul dan seterusnya gitu. Itu perkiraannya kalau Elul itu di orang Ibrani itu sekitar Agustus. Kalau sekarang kalau dengan tahun-tahun sekarang itu Agustus tahun 520 sebelum Masehi gitu ya. Firman Tuhan datang melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel. Jadi Zerubabel waktu itu bupati ataupun gubernur Yehuda. Ya, bisa juga dianggap bupati, bisa juga dianggap gubernur, tergantung. Kalau di luar negeri, kalau di Eropa atau apa, mereka lebih banyak pakai governor ya. Mereka nggak kenal istilah bupati, tapi di Indonesia di bawah gubernur masih ada bupati kalau di negara kita gitu ya. Mungkin sekelas gubernur ataupun sekelas bupati. Lalu ada Yosua bin Josadak, dia adalah imam besar. Jadi boleh dibilang pada waktu itu orang Israel pemimpinnya itu Zerubabel dan Yosua. Zerubabel adalah pemimpin negara ataupun pemimpin daerah, tapi Yosua adalah pemimpin rohaninya, menjadi imam besar. Jadi firman Tuhan kepada para pemimpin Israel yang kembali dari pembuangan maupun bergabung dengan mereka yang tidak di. Jadi kalau kita tahu waktu pembuangan tidak semua dibuang, tidak semua ditawan begitu. Ya, jadi pembuangan tuh yang dibuang itu orang-orang muda biasanya, yang tua dan istri perempuan-perempuan yang tua mereka nggak bawa gitu, ya kan. Tapi yang masih muda-muda mereka angkut, mereka tawan gitu ya. Termasuk Daniel dan teman-temannya itu masih muda-muda gitu. Tapi yang udah mereka anggap nggak berguna, malah merepotkan negara mereka nggak bawa. Jadi masih tinggal di sana gitu. Mungkin umur 55 ke atas itu mereka nggak bawa gitu. Yang mereka bawa di bawah umur 50 gitu, di bawah umur 40 itu yang mereka angkut semua gitu. Termasuk ibu-ibu yang mungkin udah lebih tua. Lalu yang pulang ini akhirnya bergabung juga dengan yang masih, karena yang tinggal di sana mungkin ada yang mungkin beranak cucu juga di sana, kita nggak tahu. Ya. Lalu di ayat 2-4 kita baca tadi tentang keluhan Tuhan terhadap umatnya. Tuhan bilang begini, mereka berkata mereka ini orang Yahudi ya, umatnya yang kembali ke Israel, ke tanah Kanaan Israel itu, mereka berkata sekarang belum tiba waktunya untuk mendirikan rumah Tuhan. Gitu. Kenapa mereka bilang belum tiba waktunya? Karena ada ancaman dari tetangganya. Kalau kita baca di Nehemia, kita bisa tahu siapa tetangga mereka yang mengancam untuk waktu Nehemia membangun tembok juga, mereka diancam gitu ya oleh tetangga-tetangga yang nggak suka melihat mereka membangun kembali negara Israel. Kalau Israel kuat lagi, mereka merasa terancam begitu. Sehingga mereka tidak ingin Israel dibangun. Mereka ingin Israel tetap jadi puing, tetap jadi lemah. Kalau bisa mereka menjajah Israel gitu ya. Jadi tetangga-tetangga nggak ingin Israel itu kembali membangun menjadi satu bangsa gitu. Lalu kali ini belum bicara soal membangun tembok. Kali ini baru bicara soal membangun bait Allah gitu ya.
Jadi mereka belum bangun. Jadi Tuhan bilang, apakah sudah waktunya? Mereka bilang, jadi ini permainan kata ya, sekarang belum tiba waktunya untuk mendirikan rumah Tuhan, tapi Tuhan berfirman, apakah sudah waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumah yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini menjadi reruntuhan. Rumah itu adalah bait Allah, bait suci, itu jadi reruntuhan, ya kan? Tapi rumah mereka bangun gitu. Dipapani dengan baik berarti dihiasi gitu ya. Jadi papan itu bukan cuma sekedar menjadi dinding dan jadi plafon, enggak. Kalau istilah dipapani baik itu dihiasi gitu. Papan itu dibuat ukiran-ukiran lalu dipasang gitu ya. Waktu saya ke Manado, saya lihat satu rumah gitu yang belum selesai itu dipapani bagus sekali. Jadi sebenarnya ada temboknya semen tapi terus dibuat papan sebagai apa ya, sebagai lapisan gitu, seperti kalau kita tahu ada lantai yang dikasih papan begitu ya, supaya indah kelihatan dan dikasih motif-motif sehingga kelihatan indah sekali gitu. Dan itu tentu butuh waktu yang panjang untuk dipapani dengan baik. Saya nggak tahu, saya rasa Sumatera Utara juga ada rumah-rumah seperti itu ya, rumah-rumah terutama rumah adat ataupun rumah sesuatu yang dipapani dengan baik, dibikin indah gitu dengan papan tapi dibikin motif-motif gitu. Itu butuh waktu yang lama untuk bangun seperti itu. Bukankah kita juga sering beralasan yang sama ya? Tapi kalau kita lihat berapa lama ini ya waktunya. Kalau cuma 1-2 tahun atau 1-2 bulan mungkin Tuhan masih maklum gitu ya. Tuhan bilang oke lah, ya kan, karena suasana belum kondusif, banyak ancaman gitu ya kan. Mereka masih takut bangun karena nanti dihancurin gitu ya kan. Akhirnya Tuhan biarin gitu, Tuhan biarin. Nah, berapa lama sebenarnya Tuhan tunggu gitu, mereka mau bangun gitu. Ternyata nggak cuma 1-2 tahun, saudara. Itu dari tahun 536 sampai tahun 520, jadi kurang lebih 16 tahun. Jadi cukup lama ya 16 tahun. Bukan waktu yang singkat 16 tahun itu. Dan juga sekarang raja yang di pembuangan di Media Persia itu Raja Darius yang baik. Raja Darius yang sangat melindungi mereka gitu. Bahkan waktu Nehemia pulang kita lihat bagaimana Raja Darius bahkan kirim tentara tuh untuk melindungi Nehemia dan seterusnya gitu ya. Jadi karena raja mendukung, bukan raja sebelum-sebelumnya, mungkin raja sebelum-sebelumnya kurang mendukung gitu. Ya kan, karena tidak mengizinkan mereka pulang, terutama mungkin Nebukadnezar maupun Belshazzar belum mengizinkan, tapi waktu Darius sudah diizinkan gitu untuk pulang. Bahkan kalau lihat sebelumnya, kalau betul itu Kores dulu baru Darius, Kores pun sudah mengizinkan, lalu Darius mengizinkan. Jadi udah berapa tahun diizinkan. Sehingga sebenarnya sudah lebih kondusif gitu. Tapi setelah kondusif ini pun, kok orang Israel nggak mau bangun sih bait suci itu dibiarkan tetap jadi reruntuhan. Itulah komplainnya Tuhan. Jadi Tuhan mengeluh gitu. Kenapa umatku ini tidak mau membangun rumah Tuhan gitu. Nah, bukankah kita juga sering beralasan yang sama ya, sehingga kita tidak utamakan Tuhan gitu. Kita utamakan studi dulu. Jadi waktu kita kuliah kita bilang studi dulu. Waktu kita kerja, karir dulu yang kita bangun gitu ya, atau keluarga dulu yang kita bangun. Nggak masalah sih kamu prioritas sekolah juga. Tuhan nggak mau sekolah kita hancur, tentu kita harus sekolah dengan baik, tapi nggak usah sampai tunggu semua mapan dulu gitu. Karir mapan dulu, keluarga mapan dulu, baru kita mau mengutamakan Tuhan. Ya kan, kalau gitu kapan? Mapan itu kapan? Dan juga mapan menurut kita dengan mapan, kalau kita lihat orang lain, kita mau standar orang lain menjadi mapan kita, sampai kapan gitu, ya kan? Jadi kita pasti kita nggak akan mengutamakan Tuhan gitu, ya kan? Tidak akan. Atau sebenarnya yang terutama di sini, ya kita lihat tentang kenapa mereka tidak membangun rumah Tuhan. Nanti kita akan gali lebih dalam ya. Kenapa ini penting gitu? Lalu Tuhan menyadarkan keadaan mereka. Saudara, ini menarik ya, karena kata perhatikanlah keadaanmu. Ya, perhatikan keadaanmu itu diulang Tuhan 2 kali. 2 kali di ayat 5 dan 7. Perhatikan keadaanmu. Jadi waktu Tuhan bilang perhatikan keadaanmu tuh, sadarilah, Tuhan bilang, sadarilah, lihatlah kondisimu. Ya kan, lihat kondisimu.
sadari apa yang terjadi padamu gitu, ya kan? Lalu Tuhan bilang kondisi kamu, ya kan? Jadi Tuhan mau sadarkan mereka, kamu menabur banyak. Tentu mereka orang agraris ya, mereka orang pertanian. Jadi biasanya mereka hidupnya dari gandum, hidupnya dari anggur, ya hidupnya dari agraris. Mereka menabur banyak, tapi menuai sedikit. Kamu makan, tapi nggak sampai kenyang. Kamu minum, tapi nggak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi tidak sampai panas atau tidak menghangatkan badanmu, terutama waktu malam ya. Kalau malam mereka kedinginan, mereka perlu berpakaian berlapis-lapis. Kalau siang mungkin nggak terlalu karena panas, tapi mungkin juga ada masa-masa di mana siang juga dingin gitu. Nah, mereka perlu kayak di Bandung, bisa atau di orang yang tinggal tadi saya lihat ada dokter gigi Lisma tinggal di Sanggul itu kan perlu berpakaian apa ya sedikit lebih tebal karena dingin di situ atau di Danau Toba ya. Yang bekerja untuk upahnya seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Apa artinya? Ya nggak pernah bisa ditabung gitu. Uangnya selalu habis gitu. Ya kan? Bahkan mungkin apa istilahnya? Ada istilahnya ya, doremi gitu. Istilahnya mungkin baru minggu ketiga uangnya gajinya udah habis gitu ya kan. Jadi seperti pundi-pundi yang berlubang. Ya kan kita udah plan untuk kita tabung gitu berapa, tapi bahkan kita tabung pun nanti tabungan diambil lagi, akhirnya habis juga gitu ya kan, seperti itu. Apakah kita juga merasa seperti itu, saudara ya? Merasa kalau yang 2-3 ini, saudara perhatikan, kamu makan tapi nggak sampai kenyang, kamu minum nggak sampai puas. Ini tentu bukan physically ya, karena kalau makan pasti kenyang, betul nggak? Kalau makan nggak sampai kenyang itu berarti perutnya gede banget itu ya, apa lambungnya gede banget. Kalau minum sampai nggak sampai puas itu ya kembung perutnya ya. Jadi ini lebih, kalau menurut saya kamu makan nggak sampai kenyang, kamu minum nggak sampai puas, ini lebih ke psikisnya. Secara psikis dia nggak merasa kenyang gitu. Secara psikis dia nggak pernah merasa puas gitu. Dia tetap merasa hunger. Tapi hungernya bukan fisik. Hungernya itu lebih ke psikis maupun lebih ke arah kejiwaannya dia. Ya kan, jadi ini udah agak di luar fisik gitu ya kan. Itu yang terjadi gitu. Dan itu pun sering kita terjadi gitu ya kan. Makanya orang bisa makan, baru makan siang. Sejam lagi, 2 jam lagi, makan lagi, saudara. Itu kan seperti nggak kenyang-kenyang dia, saudara ya. Dia makan terus. Dan habis kita lihat sekarang banyak orang obes kan. Obesitas, gemuk. Karena itu makannya nggak berhenti, saudara. Sehari kalau kita makan, kalau kita orang-orang yang langsing biasanya sehari cuma makan 2 kali. Tapi orang obesitas, saudara, sehari bisa makan 5-6 kali, bahkan mungkin 7 kali. Luar biasa ya, makannya begitu banyak. Jadi nggak kenyang-kenyang soalnya. Lalu ajakan untuk bangun rumah Tuhan. Ya, naiklah ayat 8-11. Naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangun rumah itu. Maka aku berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Jadi biasanya dulu bait suci itu ada tempat di mana Tuhan hadir dan menyatakan kemuliaannya. Ya, di zaman Musa kita bisa lihat hal itu. Ya, di zaman para imam pun ya Tuhan kan hadir menyatakan kemuliaannya di situ. Nah, kita lihat di sini bahwa Allah ingin umatnya mengutamakan rumahnya. Dan Allah akan berkati mereka kalau mereka mau taat kepada dia. Jika umat mau menaati dia, maka dia berkenan kepada mereka dan memberkati mereka. Jadi Tuhan janji gitu. Tuhan dorong mereka untuk bangun rumah itu gitu. Kata Tuhan tentang keadaan mereka. Jadi kembali lagi ayat 9-11 diulang lagi gitu. Jadi sebelumnya dia udah bilang kamu makan, kamu menabur banyak, menuai sedikit. Sekarang dia bicara lagi, diingatkan kembali ya dengan kata-kata kembali lagi dikatakan bahwa perhatilah keadaanmu. Dia 7 kalau nggak salah. Kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa, kata Tuhan? Oleh karena rumahku yang tetap menjadi runtuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Selama 16 tahun, jadi jangan lupa, itu bukan waktu yang pendek. 16 tahun, bayangin kalau kita punya anak, 16 tahun tuh udah SMA gitu ya kan. Udah lewatin TK, lewatin SD, lewatin SMP, lewatin SMA sudah, saudara. Udah masuk kuliah, itu udah waktu yang panjang, saudara.
Dan selama 16 tahun mereka cuma urus urusan rumah sendiri, urus kebutuhan rumahnya, urus anak-anaknya sekolah, urus makanan anak-anaknya, kebutuhan anak, masa depan anak-anaknya, itu yang diurus semua terus. Mereka urus masa-masa itu. Itulah sebabnya langit menahan embun dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan ke atas negeri, gunung-gunung, gandum, anggur, minyak, manusia, hewan, ke atas segala hasil usaha. Dan kalau kita perhatiin, saudara, kekeringan, mestinya aku memanggil kekeringan itu hanya atas tanaman, mestinya atas hutan, atas rumput. Jadi rumputnya dikering misalnya. Gunung-gunung kering berarti rumput-rumput di gunung atau hutan-hutan di gunung, sehingga terjadi kebakaran hutan biasanya gitu. Mungkin gandum kering karena ya gandumnya nggak dapat air. Anggur juga jadi kering. Tapi kalau minyak kering berarti nggak ada minyak itu, udah kosong. Lalu manusia, kekeringan atas manusia apa itu? Kekeringan atas manusia, apakah mandul ataukah hidupnya kosong, gersang? Ini unik, saudara ya. Manusia dimasukkan di situ. Kekeringan atas hewan, apakah hewannya jadi nggak gemuk gitu, jadi kurus? Apakah manusia juga jadi kurus gitu, kurus kering gitu ya, nggak cukup makan? Dan ke atas segala hasil usaha mereka, artinya hasilnya tuh minim sekali lah, buruk sekali gitu, kira-kira begitu. Itu yang Tuhan bilang gitu ya, jadi luar biasa gitu. Nah, kalau kita lihat respon dan berkat mereka waktu mereka mendengar itu, dan kan Tuhan bilang, perhatikan. Lalu mereka waktu dengar itu, iya juga ya, mungkin respon mereka, iya juga ya, pantesan ya hasil kita kurang. Pantesan kita itu merasa, kita lihat kita juga semua, mungkin juga anak-anaknya jadi stunting, kurang, dan seterusnya. Ya kan, jadi mereka tuh ngalamin kelaparan, kemarau tuh membuat mereka tuh sangat makin miskin gitu, hidupnya makin susah gitu. Akibatnya, saudara, kita lihat respon mereka adalah mereka mendengarkan firman Tuhan. Baik para pemimpinnya, gubernur, imam besar bangsa, dan bangsa itu jadi takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Karena waktu Tuhan bicara itu mereka jadi sadar gitu. Iya juga ya, kita terlalu fokus ke rumah, fokus ke masalah keluarga, urusan keluarga kita, bisnis kita, pekerjaan kita urus itu semua, tapi lihat hasilnya, sangat tidak memuaskan. Hasilnya sangat tidak diberkati Tuhan. Ya kan, jadi takutlah bangsa itu menyadari, wah benar loh, kita itu tidak diberkati Tuhan gitu ya kan. Lalu sampai mereka ketakutan gitu, sampai akhirnya Hagai perlu menyampaikan firman Tuhan, janji Tuhan bahwa Allah berjanji menyertai mereka. Artinya Tuhan mau menguatkan mereka, jangan kecil hati. Ya kalau kamu mau taat, aku akan berkati kamu gitu. Sehingga akhirnya Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel, Yosua dan bangsa itu. Lalu mereka melakukan pekerjaan pembangun rumah Tuhan semesta alam gitu ya. Itu respon mereka, itu yang kita bisa lihat. Nah, kenapa rumah Tuhan begitu penting, saudara? Sekarang kita akan masuk ke dalam penerapan firman ini ke dalam hidup kita gitu, atau dalam penerapannya. Bukankah gereja itu orangnya, bukan gedungnya? Kalau teman-teman guru sekolah minggu masih tahu ya ada lagunya ya, untuk sekolah minggu. Gereja itu bukan gedung, tapi orangnya gitu ya kan. Benar, gereja itu orangnya, saudara, bukan gedungnya. Tapi pada waktu itu, saudara, bait suci, rumah Tuhan itu merupakan pusat kehidupan rohani umatnya. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang, saudara, gedung itu nggak terlalu penting. Pandemi kemarin gedung itu hampir 3 tahun kosong. Ya kan, nggak ada yang datang ke gereja, ya kosong gitu. Jadi, bait suci itu, tapi zaman itu, saudara, karena kalau zaman sekarang, saudara, kita semua punya Alkitab. Kita punya Alkitab, kita bisa baca Alkitab. Kita sekarang bisa bersekutu lewat Zoom, ya kan? Kita bisa bersekutu sehingga tidak terlalu masalah kalau tidak datang gereja. Kalau sekarang ke gedung gereja maksudnya. Tapi pada saat itu, saudara, bait suci itu merupakan pusat kehidupan rohani umatnya. Rumah itu merupakan sentra kehadirannya. Jadi Tuhan tuh waktu itu masih hadir di dalam bait suci gitu pada zaman itu. Ya kalau sekarang, ya kalau sekarang ini kan kehadiran Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus diutus, maka Roh Kudus ada di mana-mana.
Kehadiran Tuhan tidak lagi hanya di gedung gereja. Kehadiran Tuhan ada di rumah, ada di kantor, ada dimanapun Tuhan hadir. Anda mau bersekutu sama Tuhan dimanapun Tuhan hadir gitu. Di rumah Tuhan, firman Tuhan dibacakan, didengar. Zaman itu Alkitab itu belum semua orang punya. Hanya di bait suci biasanya ada Alkitab. Jadi kitab suci itu dibaca di bait suci biasanya. Ya, jadi belum semua orang, belum seperti sekarang. Sudah bahkan dimasukkan di handphone. Sehingga bisa kita bawa setiap hari dengan mudah. Gitu. Rumah Tuhan juga pada waktu itu, kalau kalian masih ingat, waktu Yesus menyucikan bait suci, Tuhan bilang bahwa rumahku adalah rumah doa. Ya, jadi itu rumah doa untuk segala bangsa, kata Yesus. Kamu menjadikan tempat penyamun, sarang penyamun, Tuhan marah gitu. Jadi dengan kata lain, pada zaman itu, bait suci itu adalah bukan sentral untuk misi keluar, untuk misi melayani dimanapun Tuhan tempatkan gitu. Jadi, saudara, kesimpulan kita, mengabaikan rumahnya ataupun mengabaikan bait suci pada zaman itu berarti mengabaikan persekutuan dengan Dia, dengan firman-Nya, dan dengan pekerjaannya, dengan misinya. Saudara. Kita abaikan semua itu. Ya, jadi kalau kita mengabaikan bait suci gitu. Dan itu juga berarti mengabaikan Tuhan. Ya, yang berulang-ulang dikatakan Tuhan semesta alam. Tuhan yang berdaulat dalam semesta alam. Tuhan yang berdaulat terhadap alam, ya kan, sehingga akhirnya mendatangkan kekeringan, ya kan, membuat mereka menabur banyak tapi menuai sedikit gitu ya kan. Kekeringan di gunung, kekeringan di anggur, kekeringan di mana-mana, saudara, karena Tuhan semesta alam berdaulat atas alam ini, saudara. Sampai sekarang pun kita lihat kedaulatan Tuhan. Tuhan juga bisa mengizinkan pandemi. Itu Tuhan yang berdaulat. Tuhan semesta alam. Sulit kita pahami, tapi kita tahu Tuhan pasti punya rencana yang besar. Tuhan tahu apa yang terbaik buat manusia. Ya, Tuhan berdaulat mendatangkan mendatangkan air bah, ya kan, lalu menyelamatkan melalui bahtera Nuh. Ya, karena Tuhan berdaulat, Tuhan yang tahu apa yang terbaik buat bumi ini. Ya, Dia lakukan sesuai dengan kehendaknya. Lalu mengapa Allah izinkan kesulitan? Kalau kita lihat ya, berbagai kesulitan, bahkan perubahan iklim untuk menyadarkan umatnya akan kesalahan mereka, saudara. Karena mereka tidak sadar-sadar. Ya, jadi mereka nggak sadar. Jadi bertahun-tahun mereka alami perubahan iklim, kekeringan, tapi nggak sadar-sadar, saudara. Ya, sampai Tuhan harus 2 kali mengingatkan, perhatikanlah keadaanmu. Lihat kondisimu. Ya, kenapa? Mereka terlalu sibuk. Mereka sibuk berjuang terus untuk perekonomian mereka, berjuang terus untuk tempat tinggal mereka supaya baik dan seterusnya. Mereka sibuk, saudara. Jadi mereka kadang-kadang Tuhan izinkan kesulitan untuk menyadarkan ya. Jadi umatnya disadarkan jika Tuhan tidak berkati kerja keras mereka jadi sia-sia, saudara. Jadi kadang Tuhan izinkan kesulitan untuk menyadarkan kita bahwa kerja keras kita sudah akan sia-sia kalau Tuhan tidak berkati. Jadi pentingnya, atau Tuhan ingin sadarkan pentingnya berkat Tuhan, pentingnya kehadiran Tuhan, pentingnya pertolongan Tuhan dalam hidup kita gitu. Nah, agar mereka sadar untuk berdasarkan persekutuan dengan Tuhan maupun juga dengan sesama. Karena di bait suci mereka bisa bersekutu dengan saudara seiman lainnya. Mereka bisa beribadah secara umat untuk bersekutu dengan Tuhan. Bukan cuma pribadi kita bersekutu dengan Tuhan, tapi secara kolektif, secara corporate kita bersama-sama, secara komunal kita bersekutu dengan Tuhan, saudara. Itu dikehendaki. Jadi seperti perjuangan beberapa alumni supaya ada Zoom meeting ini, ada persekutuan antara alumni FKG USU, saudara KMK FKG USU, ini juga satu upaya yang menurut saya Tuhan berkenan. Karena ini adalah satu yang penting buat teman-teman untuk bisa bersekutu bersama gitu ya. Memang kalau kita bisa bersekutu pribadi-pribadi, tetapi kita juga perlu ya, karena firman Tuhan bilang di Pengkhotbah 4 misalnya Perubahan 4:9 mengatakan lebih baik berdua atau lebih baik bersama ya dalam komunitas daripada seorang diri. Kalau seorang diri jatuh siapa yang angkat?
Tapi kalau kita ada yang lain, saudara, maka yang lain bisa menolong kita. Ya, di tempat di mana ada komunitas seperti ini, kita mungkin selesai Zoom meeting ini, kalian bisa kontak-kontak lewat WA, saling bangun, saling mengingatkan, gitu ya. Kalau ada sharing-sharing, bisa jadi ada WA group, kalian bisa sharing, gitu ya. Ada tempat seperti ini, bisa lihat siapa yang nggak pernah muncul, misalnya kenapa, bisa kita tegur, bisa kita ingatkan. Karena itu bait Allah, bait suci waktu itu penting karena Tuhan nggak happy, cuman mereka udah bertahun-tahun hanya bersekutu sendiri dengan Tuhan. Beribadah mungkin cuman berkeluarga, itu baik, itu bagus juga. Tapi tidak sedikit juga, mungkin lama-lama juga nggak pernah beribadah lagi gitu. Karena males lah, karena ada kecewa sama Tuhan. Jadi kenapa perlu bait suci ini? Supaya mereka bisa bersekutu bersama. Nah, kalau ada bait suci, kalau udah bangun bait suci, bisa kelihatan siapa yang nggak pernah datang, saudara. Siapa yang nggak pernah datang. Bisa 1 bulan, 2 bulan nggak pernah datang, maka umat Tuhan yang lain bisa kunjungi. Ya kan, kita juga bisa lihat, kalau misalnya hari Sabat, waktu zaman itu hari Sabat, ya kan, kita punya tetangga-tetangga, kita bisa perhatiin ada tetangga kita yang nggak pernah mau ke bait suci gitu. Padahal hari Sabat, biasanya kita semua ke bait suci. Kalau sekali 2 kali dia nggak pergi, kita maklum. Mungkin ada masalah di rumah atau ada masalah lain. Tapi kalau udah berbulan-bulan nggak datang, mungkin kita bisa sapa, kita bisa tanya. Ya, karena itu bait suci penting gitu ya. Dengan adanya bait suci bisa menjaga kerohanian mereka, persekutuan mereka dengan Tuhan. Dia bisa memprioritaskan persekutuan dengan Tuhan gitu. Nggak terus kerja gitu ya. Sabat pun mereka nggak utamakan lagi. Jadi karena kalau zaman dulu tuh Sabat itu memang nggak boleh kerja. Dan kalau nggak kerja, maka Sabat ngapain? Mereka ke bait suci, Tuhan. Sama seperti kita juga sekarang dengan adanya gedung gereja, kita juga beribadah ke gedung gereja gitu ya. Kita nggak di rumah saja gitu ya kan. Tuhan izinkan kita 2 tahunan ya kan, tapi sekarang Tuhan sudah kembalikan kita untuk beribadah. Tentu dengan harapan kita sekarang beribadah tuh lebih sungguh-sungguh, lebih serius ya kan. Bukan lagi beribadahnya cuma rutinitas gitu, bukan. Yang berikutnya dibilang bahwa mereka sudah lama tidak mengutamakan kehidupan mereka, kehidupan rohani mereka. Dengan mereka tidak ada bait suci, tentu kehidupan rohaninya agak terabaikan, baik oleh pribadi maupun oleh keluarga gitu. Tapi mungkin juga kalau ada keluarga yang bagus, baik, tapi mungkin ada keluarga yang tidak terlalu bagus kehidupan rohaninya. Dengan tidak ada bait suci, mereka makin lama makin nggak beribadah gitu. Ya, tidak mengutamakan intimasi mereka dengan Tuhan, dengan adanya bait suci. Zaman dulu bait suci itu bukan cuma hari Sabat di mana mereka beribadah bersama, tapi setiap hari, saudara. Mereka kalau bisa datang tiap hari. Kalau ada apa, mereka datang. Kalau sekarang Anda tahu gereja Katolik yang seperti itu. Gereja Katolik itu mereka mungkin lihat di bait suci bahwa gereja Katolik itu setiap hari Senin sampai Sabtu itu terbuka. Ya kan, terbuka. Setiap orang bisa datang. Tentu yang dibuka bukan pintu utama. Yang dia buka pintu samping gitu. Tapi jemaat bisa datang. Lalu bisa masuk ke gereja, lalu berdoa di dalam gereja gitu. Untuk memiliki intimasi dengan Tuhan. Teman-teman kalau bisa pernah, tentu nggak semua gereja Katolik ya, tapi kalau gereja-gereja Katolik yang besar seperti katedral di Jakarta, itu kalau masuk ke dalam itu hari-hari biasa itu penting sekali. Untuk berdoa itu luar biasa gitu. Apalagi ada lilin-lilin, ya taruh ya, jadi suasana sangat mendukung kita untuk doa pribadi gitu. Paling yang mungkin teman Protestan agak sedikit terganggu karena ada patung-patung. Karena kita mungkin berpikir patung-patung itu disembah oleh orang-orang Katolik. Sebenarnya kalau orang Katolik yang benar, mereka nggak menyembah patung. Mereka tahu patung itu hanya simbol gitu ya, hanya untuk mengingatkan. Tapi mereka tetap menyembah Tuhan Yesus, bukan menyembah patung gitu ya. Lalu mengapa mereka tidak mengutamakan Tuhan, saudara? Karena mereka terjebak pada kebutuhan mereka yang nggak habis-habisnya. Kebutuhan rumah yang nggak habis-habisnya. Kebutuhan keluarga nggak habis-habisnya, saudara. Sampai kapanpun nggak akan habis. Ya, karena selalu ada gitu. Apalagi kalau mereka sangat ambisius. Ambisius ya untuk keluarganya, untuk karirnya, saudara. Itu nggak akan habis-habisnya, saudara. Ya. Atau karena ada asumsi yang salah, belum aman, belum kondusif. Padahal sudah aman.
atau belum waktunya, padahal sudah waktunya gitu. Ya kan, sudah waktunya untuk mereka kembali. Kalau mereka bisa bangun rumah mereka, kenapa mereka nggak bangun rumah Tuhan juga? Ya kenapa mereka nggak bangun bait suci juga? Toh rumah mereka bangun. Kalau memang nggak aman, rumah mereka pun nggak aman gitu. Masa rumah mereka bakal aman? Biasanya musuh-musuh datang menghancurkan rumah-rumah mereka juga gitu. Tapi kenapa mereka bangun rumah mereka, tapi bait suci tidak? Jadi asumsi yang salah sebenarnya. Itu mungkin awal-awal beralasan ketidakamanan itu. Jadi beralasan di awal karena kurang kondusif gitu. Tapi lama-lama itu tidak lagi beralasan, tapi dijadikan alasan. Ya, dijadikan alasan untuk tidak membangun, dijadikan alasan untuk tidak prioritaskan Tuhan. Itu menjadi masalah. Atau yang masalah ketiga, saudara, prioritas yang salah. Jadi mereka tidak memprioritaskan tuh, mereka prioritaskan karir mereka, kebutuhan rumah mereka, urusan rumah mereka, itu yang mereka prioritaskan. Mereka pikir karir dulu, rumah dulu, baru rohani mereka, baru pekerjaan Tuhan, baru kepentingan Tuhan, ya kan? Padahal kita juga lihat bahwa kalau kita mengutamakan rohani kita, itu seringkali urusan rumah, ya kan, dari pengalaman saya, saudara, sejak mahasiswa. Waktu saya utamakan diri saya, utamakan sekolah saya, malah sekolah saya berantakan, saudara. Hancur-hancuran sekolah saya. Ya. Tapi waktu saya mengutamakan Tuhan, mengutamakan kerohanian, sekolah saya malah jadi bagus, saudara. Hidup saya jadi lebih baik. Gitu. Ya. Jadi kita lihat, kalau kita utamakan Tuhan, tidak berarti, tentu ini kalau mengutamakan Tuhannya dengan benar ya. Kalau kita mengutamakan hal rohani secara salah, ya hanya sebagai legalisme gitu ya, berdoa, melayani, tapi legalis, bukan karena hubungan sama Tuhan yang kita bangun, kerohanian atau relasi dengan Tuhan yang kita bangun, itu tentu tidak jadi berkat. Tapi kalau kita utamakan relasi dengan Tuhan yang baik, ya kan, keintiman dengan Tuhan yang baik, maka pekerjaan kita, sekolah kita, keluarga kita juga akan baik, saudara. Karena Tuhan berkati kita. Ya, kalau kalian tahu ada satu ayat di Perjanjian Baru, yaitu Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, jadi firman Tuhan itu luar biasa. Saya sejak mahasiswa pegang firman itu. Kenapa saya pegang firman itu? Karena saya tahu Tuhan nggak pernah bohong. Apa yang Tuhan bilang pasti Dia lakukan, gitu ya kan. Karena itu saya pegang ayat itu, saya utamakan kerajaan Tuhan, kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan itu saya utamakan. Pokoknya Tuhan harus saya utamakan, kehendaknya harus saya utamakan, firman-Nya harus saya utamakan. Dan saya lihat bagaimana Tuhan menambahkan semua yang saya butuhkan. Studi saya jadi berhasil, ya kan. Pernikahan saya bisa dapat teman hidup yang baik, saudara ya. Dan juga Tuhan berkati pekerjaan saya, Tuhan pimpin semuanya sampai sekarang, saudara. Bagaimana saya lihat berkat-berkat Tuhan luar biasa, ya. Benar firman Tuhan itu, bukan bohong. Ya, Tuhan nggak pernah bohong. Apa yang Dia katakan, kalau kita percaya, saudara, itu luar biasa. Abraham pun, waktu Tuhan suruh keluar dari Ur Kasdim, ya kan, dia percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan akan memberikan tanah perjanjian buat dia. Tuhan akan memberikan keturunan pada dia, dan bahkan melalui dia bangsa-bangsa ya akan diberkati. Ya, jadi dia percaya pada Tuhan. Padahal pada waktu itu, saudara, kita belum lihat Tuhan seperti sekarang. Kita lihat bagaimana Tuhan dahsyat ya, kalau baca Alkitab, bagaimana Tuhan itu mengeluarkan bangsa Mesir ratusan ribu bisa keluar masuk ke tanah perjanjian. Itu bagaimana Tuhan pelihara di padang gurun melalui mana, melalui burung puyuh, saudara. Itu luar biasa. Lalu kita lihat bagaimana Tuhan bisa membangkitkan Lazarus, orang yang sudah mati 3 hari. Kita lihat kuasa Tuhan. Buat kita sekarang, saudara, dan Tuhan Yesus bisa memberikan makan untuk 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti, saudara, itu kan luar biasa. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, jadi kita lihat sekarang luar biasa. Tapi waktu zaman Abraham, belum ada semua itu. Tapi Abraham percaya sama Tuhan. Dan kita lihat, memang Tuhan tidak bohong. Ya kan, melalui Abraham.
yang sudah uzur, saudara, sudah nggak bisa punya anak, tapi bisa punya keturunan, dia akan luar biasa gitu ya di bumi ini, dan dia telah menjadi berkat bagi banyak bangsa, saudara. Atau mereka tidak mengutamakan Tuhan karena mereka terjebak pada kesibukan sehari-hari yang nggak habis-habisnya. Ya, kalau sibuk sehari-hari juga nggak ada habis-habisnya. Bukankah kita juga sering mengalami hal itu di masa kini? Sibuk terus, saudara. Ya kan, ada aja nggak selesai terus gitu. Ini butuh, itu butuh, ini mesti kerjakan semua. Akhirnya, padahal mungkin, ya deh Tuhan, aku mau deh utamakan Tuhan. Tapi kita bangun, ya itu. Jadi kita lihat, sebenarnya kalau nggak utamakan Tuhan tuh pasti memang nggak gampang. Ya kan, untuk bangun pagi pun nggak gampang. Itu bisa tidur nyenyak, kadang-kadang kita udah plan. Wah, kita mau tidur besok supaya bangun pagi. Tapi kalau Tuhan nggak berkati, saudara, waktu kita mau tidur, nggak tidur-tidur. Akhirnya pagi nggak bisa bangun. Rencananya jam 5 mesti bangun untuk prioritaskan Tuhan, akhirnya gagal. Saudara. Jadi kita harus berani memprioritaskan Tuhan. Harus berani. Prioritaskan Tuhan kadang-kadang mengorbankan sesuatu gitu yang kita sadar walaupun itu penting, tapi nggak harus yang paling utama. Nah, seringkali kita tuh sibuk, lalu yang kita korbankan adalah Tuhan. Kenapa? Karena kita merasa nggak ada dampaknya gitu, nggak ada dampaknya. Kalau kantor, kita takut gitu, karena kalau kita nggak melakukan, kita bisa didamprat atasan dan seterusnya. Tapi kalau sama Tuhan, sepertinya nggak ada apa-apa. Kalau saya nggak doa, nggak saat teduh, ya seminggu, 2 minggu pun sepertinya nggak ada apa-apa gitu. Sehingga kita akhirnya mengorbankan kehidupan doa kita, kehidupan baca firman Tuhan, kita korbankan. Dalam waktu pendek memang tidak terasa. Tapi dalam waktu yang panjang, pelan-pelan, saudara, itu akan menggerus kerohanian Anda. Menggerus emosi Anda. Emosi Anda yang tadinya penuh sejahtera, sukacita, lama-lama penuh dengan kemarahan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kekesalan, kebencian, mulai menguasai. Awal-awalnya hidup Anda dalam Tuhan, kerohanian yang baik, Anda penuh dengan sukacita, penuh kasih, penuh kesabaran, penuh penguasaan diri. Tapi waktu Anda tidak lagi mengutamakan kerohanian, mulai hawa nafsu yang menguasai Anda. Ya kan, menguasai, membuat Anda gampang emosi, ya kan, gampang tergoda untuk jatuh dalam dosa, saudara. Apakah dosa lihat internet yang nggak baik, saudara, ataupun dosa untuk berzina dalam pikiran, ataupun melakukan kejahatan dalam pikiran, ataupun lain-lainnya, saudara. Ya, jadi kerohanian tidak baik, akhirnya seperti yang dilukiskan oleh atau dituliskan oleh Rasul Paulus di Galatia, ya, tentang pekerjaan daging. Pekerjaan daging adalah percabulan, amarah, dan seterusnya. Tapi buah roh, kalau kerohanian yang baik, maka buah roh nyata, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, itu ada di dalam pikiran hati kita. Sehingga kita kerja pun lebih tenang, kerja pun lebih bijak, bisa memilih prioritas yang bijak dalam hidup ini, saudara. Itulah kenapa penting ya intimacy with God. Kenapa penting bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang mampu mengendalikan pikiran hati kita dengan baik. Sehingga hati kita penuh sukacita, penuh damai sejahtera, saudara. Tidak dipenuhi oleh kemarahan, kekesalan, kejengkelan yang nggak habis-habisnya, saudara. Ya bahkan kita, kalau kita udah dalam Tuhan, kita nggak perlu sibuk seperti itu. Kita tetap kerja keras, kita tetap sibuk, tapi tetap kita ada waktu untuk rest, tetap ada waktu untuk kita bermain dengan anak-anak, tetap ada waktu kita untuk tenang, berpikir tenang, saudara, berdiam diri. Kita punya banyak waktu untuk merenung, untuk berdoa, saudara, untuk baca firman, untuk bersekutu dengan sosok yang lainnya. Kita prioritaskan itu semua, saudara. Itu akan menolong kita gitu. Ya, jadi itu penting banget gitu. Sebagai penutup, saudara, Hagai 1 memperlihatkan konsekuensi tidak mengutamakan Tuhan serta persekutuan dan intimasi dengannya, ya, bahwa kita menabur banyak, hasilnya dikit. Kita makan nggak kenyang. Kita minum nggak puas. Ya kan? Kita
pakai baju tapi nggak menghangatkan. Mungkin juga tidak hanya tidak menghangatkan, kita pakai baju tapi nggak bikin kita nyaman, nggak bikin kita merasa look better gitu dengan baju kita. Kita merasa ugly, kita merasa nggak enak. Baju kita, padahal kita beli nggak murah misalnya. Ya kan? Atau berbagai masalah lain lagi yang kita hadapi soal. Ya, jadi konsekuensinya banyak. Konsekuensi Tuhan tidak berkati, ya tidak berkati hidup kita. Kita bekerja untuk menaruh uang di pundi-pundi, di deposito, di tabungan yang berlubang, yang selalu habis, ya kan? Nggak bisa simpan, nggak bisa ditabung, selalu ada aja pengeluaran-pengeluaran, dia kan karena sakit. Saya masih ingat ada seorang teman saudara, dia bilang, dia bersaksi waktu mahasiswa, dia bilang aku dikirim uang tiap bulan sih pas-pasan, dia bilang. Ya, sebelum saya kasih perpuluhan, sebelum saya utamakan Tuhan dan kasih perpuluhan, uangku selalu habis, macam-macam, ya kan. Tapi setelah saya belajar kasih perpuluhan, setelah saya utamakan Tuhan, dia bilang gitu, kok bisa berlebihan ya? Dia coba ingat-ingat kenapa ya? Kenapa sekarang kok bisa berlebihan, bisa nabung, dulu nggak bisa gitu. Oh, setelah saya dalam Tuhan, dia jarang sakit, dia bilang gitu. Jarang ada hal-hal yang unexpected. Selalu dalam kontrol Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Sehingga akhirnya uangnya tetap nggak habis-habis gitu. Padahal yang dikirim orang tua tuh sama, dia bilang gitu. Ya, jadi mirip seperti Hagai ini. Ya, orang Israel sebenarnya kerjanya sama, tapi hasilnya dikit. Ya kan? Upayanya sama, tapi nggak sesuai dengan yang diharapkan. Kenapa? Karena Tuhan yang menghembuskannya. Tuhan yang membuat hasilnya itu. Kenapa Tuhan lakukan itu? Apakah Tuhan jahat? Apakah Tuhan tuh mean banget gitu, jahat banget gitu? Enggak. Karena Tuhan sayang sama mereka. Karena Tuhan pakai cara-cara yang baik, mereka tidak mau dengar, maka Tuhan sekarang pakai cara yang lebih berat untuk mereka sadar, saudara ya. Itu kalau Tuhan tegur Anda dengan cara halus, Anda nggak mau dengar, hati-hati, nanti Tuhan tegur dengan cara yang lebih keras, saudara ya. Saya masih ingat waktu mahasiswa juga ada yang teman yang sharing gitu. Pertama Tuhan tegur dia dengan hal-hal yang ringan, misalnya ya tentu dia tegur dengan rohnya, Roh Kudus menegur dengan lembut, tapi dia nggak dengar gitu. Besok-besok dia nunggu bis, dia bilang ya waktu hujan dia nunggu bis, ada motor lewat di depan dia dan air yang dilewatin motornya nyemprot ke dia, ke muka dan bajunya gitu ya kan. Dan dia bilang itu pun tidak membuat dia bertobat gitu. Dan akhirnya Tuhan izinkan dia ditabrak sama motor. Saudara, baru dia di rumah sakit, dia baru bertobat gitu. Jadi jangan sampai Tuhan izinkan yang keras untuk seperti orang Israel ini, Tuhan izinkan yang keras baru mereka sadar. Oh iya ya, capek banget mereka kerja tapi hasilnya kurang gitu ya. Kering, kemarau panjang mereka hadapi gitu. Nggak ngalamin berkat Tuhan gitu ya kan. Seharusnya kita kalau baca firman Tuhan, kita sadar kita salah, kita udah mau bertobat, kita mau mentaati firman Tuhan gitu, itu yang pentingnya. Hagai 1 juga memperlihatkan pentingnya intimasi dengan Tuhan seperti cara anggur dengan pokoknya, ya kan. Jadi Tuhan mau seperti kita tuh seperti carang yang tinggal dalam pokok. Jadi ini intimasinya sangat dekat, tinggal di dalam satu intimasi yang bukan cuma sekedar hubungan, tapi intimasi yang melekat terus. Kalau dibaca di Mazmur, melekat, terpaut, hatiku terpaut pada Tuhan. Itu adalah ungkapan-ungkapan intimasi yang luar biasa gitu. Lalu Hagai 1 menyadarkan umatnya akan hidup yang diberkati dan tidak diberkati Tuhan, serta campur tangan Allah. Ya, yang sesuai. Jadi itu satu hal yang campur tangan Tuhan melalui alam, ya kan. Jadi kita lihat melalui alam dengan kedaulatan Allah terhadap alam dan hasil usaha Tuhan campur tangan semuanya, sehingga Tuhan bisa campur tangan untuk memberkati atau kurang memberkati ya, sehingga kita bisa rasakan bagaimana kemurahan Tuhan. Hagai 1 juga memiliki kesamaan dengan nasihat Tuhan Yesus di Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan Tuhan. Kalau kita nggak utamakan Tuhan,
maka semuanya itu nggak ditambahkan Tuhan. Maka Tuhan izinkan Anda untuk mengalami kegagalan, Tuhan izinkan Anda untuk mengalami ketidakpuasan, hasil yang sangat minim, dan seterusnya, saudara ya. Jadi, biarlah firman Tuhan pada malam ini dari Hagai boleh mengingatkan kita akan pentingnya Tuhan dalam hidup kita. Pentingnya relasi dengan Tuhan yang intim di dalam hidup kita seperti carang anggur dengan pokoknya gitu ya kan. Jadi itu satu hal yang indah. Bangun bait Allah bukan gedungnya paling utama, tapi Tuhannya yang utama, yaitu kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Dan untuk bersekutu dengan Tuhan, kita butuh orang lain. Karena itu perlu bait suci, ya perlu persekutuan. Seperti malam ini teman-teman kumpul di dalam Zoom meeting ini untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan, untuk saling mengingatkan, saling membangun. Dengan kita lihat saja orang-orang yang ada di dalam Zoom ini, Anda dikuatkan. Kak Muti aja yang udah senior masih setia ikut misalnya. Kak Frida yang senior juga masih ikut. Kak Isma, saudara, itu juga menguatkan kita melihat orang-orang yang setia kepada Tuhan gitu ya. Jadi itu memberi, mungkin kita ikut Tuhan sudah mengalami kecil hati gitu. Tapi dengan melihat seluruh saksi iman yang hadir malam ini, walaupun bukan Zoom, itu kan tepat, walaupun Zoom, Anda juga harus menyisihkan waktu malam ini 2 jam untuk ikut Zoom ini bersama. Ya kan, ini satu bukti bahwa kita hadir secara rohani untuk bersekutu dengan saudara seiman yang lain. Saya pun, saudara, walaupun sebenarnya kemarin ada pelayanan yang cukup melelahkan karena perlu persiapan yang cukup banyak, ya kan? Tapi malam ini saya pun menerima pelayanan ini karena saya ingin menjadi berkat, saudara, yang ingin bisa menolong teman-teman untuk bisa dibangunkan, semangat untuk tetap mengikuti Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup ya. Nanti Tuhan akan berkati, Tuhan akan campur tangan dalam hidup kita, sehingga pekerjaan kita, usaha kita, keluarga kita, saudara, mengalami penyertaan Tuhan. Bukan teori sukses ya, kita bukan teologi sukses yang mengutamakan materi, itu bukan. Ya kan, tapi kita juga percaya bahwa kalau Tuhan tidak berkati, materi kita pun bisa kekurangan. Ya, kita nggak mencari berlimpah-limpah. Kita bukan teologi sukses yang ingin kaya raya gitu, bukan. Tapi kita juga tidak ingin hidup dalam kekurangan gitu. Hidup dalam tidak berkat Tuhan. Tetap ingin diberkati Tuhan, dicukupkan Tuhan gitu ya kan. Dan juga kita ingin supaya dalam keluarga kita terus mengalami pertolongan Tuhan, mengalami campur tangan Tuhan untuk membuat keluarga pernikahan kita harmonis, indah ya di dalam Tuhan. Itu tentu kita harapkan. Jadi kalau kita mengutamakan Tuhan seperti yang kita lihat, jadi jangan seperti orang Israel, saudara, mereka utamakan diri mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, rumah mereka, itu yang mereka utamakan, anak-anak mereka utamakan, akhirnya juga tidak seperti yang mereka harapkan. Ya, mereka berjuang, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Kalau kita utamakan Tuhan, maka yang kita lakukan, yang kita kerja keras kita akan ada hasil yang sesuai, bahkan hasil yang berlimpah, karena Tuhan berkati, karena Tuhan campur tangan. Ya, jadi itulah harapannya dari firman Tuhan Hagai ini, satu firman yang sepertinya sudah bahala, sudah lama, sudah cerita dari perjanjian lama ya, tapi sudah tetap saya lihat relevansinya buat kita sekarang masih sama, saudara. Karena apa yang kita hadapi kurang lebih ya sama dengan orang Israel waktu itu, saudara. Ya hampir sama. Kita pun seringkali karena kesibukan kita, karena kita lebih prioritas keluarga kita, pekerjaan kita melalaikan Tuhan. Kita melalaikan intimasi persekutuan dengan Tuhan. Akibatnya, ya kan hasilnya tidak sesuai hasil pekerjaan kita, hasil keluarga kita, upaya dalam keluarga kita, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dan itu yang kita tidak ingin terjadi, saudara. Dan mungkin teman-teman yang ikut Zoom ini, yang mungkin selama ini sudah mengutamakan Tuhan, selama ini tidak pernah mengabaikan Tuhan, kalian bisa mengaminkan apa yang Tuhan katakan ini. Benar, ya kan? Benar sekali.
karena aku sangat mengutamakan Tuhan, aku sangat menjaga intimasi sama Tuhan, aku nggak pernah ngalamin seperti yang orang Israel alami gitu. Yang aku alami bahkan Tuhan sangat baik. Tuhan sertai pekerjaanku selalu berhasil, saudara. Ya kan seperti Yusuf juga, karena disertai Tuhan, Yusuf selalu berhasil dengan apa yang dikerjakan. Ya, jadi pekerjaannya berhasil. Demikian juga keluarganya, ya pernikahannya, anak-anaknya, semua Tuhan berkati, sudah luar biasa gitu ya kan. Kalaupun dalam keluarga kadang-kadang ada juga sedikit masalah, saudara, ya problem, saudara, tapi tetap di dalam berkat Tuhan, problem-problem masalah itu pun menjadi berkat buat kita gitu ya kan. Jadi itu tetap tidak menjadi sesuatu yang buruk, tapi mendatangkan kebaikan untuk kita gitu ya kan. Jadi indah sebenarnya dalam Tuhan. Saya juga mungkin alami seperti yang saya pernah ngalamin juga tidak mengutamakan Tuhan dan bagaimana hidup saya kacau gitu. Tapi saya juga alami bagaimana mengutamakan Tuhan seperti yang Hagai harapkan gitu ya. Itu terjadi dan juga saya alami bagaimana berkat-berkatnya dengan mengutamakan Tuhan gitu. Jadi Hagai itu putting God first ya. Jadi kitab Hagai itu terutama Hagai 1 bicara tentang tempatkanlah Tuhan yang terutama. Tuhan harus terutama dalam hidup kita. Atau establishing priorities. Jadi kita harus menetapkan prioritas kita. Mana prioritas kita yang paling utama? Apakah pekerjaan, apakah keluarga, atau Tuhan yang paling utama? Ya kan, Tuhan harus nomor 1, baru yang lainnya mengikutinya gitu ya. Dalam mencari karir pun aku utamakan Tuhan. Apa kehendak Tuhan dalam karirku? Ya, dalam pekerjaanku, apa kehendak Tuhan bagi pekerjaanku? Dalam pernikahan, apa kehendak Tuhan dalam pernikahanku? Dalam keluarga, apa kehendak Tuhan yang terutama buat keluargaku? Prioritaskan kehendak Tuhan, prioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Maka akan kita lihat bagaimana Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak sungguh bersyukur Tuhan malam ini kami dapat mempelajari satu kitab di Perjanjian Lama yaitu tentang Hagai. Pasal 1 kami bisa belajar dari bagaimana Tuhan menolong orang Israel untuk mengutamakan Tuhan. Bagaimana orang Israel kami dapat melihat bagaimana orang Israel yang tidak mengutamakan Tuhan, bukan cuma sebulan 2 bulan, tapi bahkan bertahun-tahun mereka tidak mengutamakan Tuhan, tidak mengutamakan bait suci, tidak mengutamakan persekutuan dengan umat-Mu, dan juga dengan firman-Mu Tuhan, bagaimana Tuhan izinkan hidup mereka, pekerjaan mereka tidak memuaskan, pekerjaan mereka tidak sesuai dengan hasil yang mereka harapkan. Bahkan keluarga mereka pun mengalami kekeringan, mengalami banyak kesulitan, dan juga mungkin kemiskinan, mereka alami kemarau panjang, mereka alami sehingga secara perekonomian pun sulit, secara kehidupan keluarga pun tidak subur, tidak makmur. Tuhan, Engkau izinkan semua itu karena mereka tidak mengutamakan Engkau. Mereka mengajak umat-Mu, Engkau mengajak umat-Mu untuk kembali mengutamakan Tuhan. Sehingga Tuhan akan berkati, Tuhan akan sertai mereka kembali. Tolonglah kami juga Tuhan di hidup di zaman modern sekarang ini pun tidak sedikit kami tergoda untuk lebih mengutamakan pekerjaan kami, untuk lebih utamakan keluarga kami, untuk lebih utamakan kepentingan kami, urusan-urusan kami daripada kepentingan Tuhan, daripada memelihara relasi yang intim dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan tolong kami untuk bisa kembali mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami seperti carang yang tinggal pada pokoknya, sehingga hidup kami berbuah, hidup kami memuliakan Tuhan. Dengarlah doa kami Bapa, kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kang Endang.
Terima kasih Bang untuk firman yang bisa kita dengarkan, bersyukur untuk firman yang bisa kita dengarkan, bagaimana pentingnya menjaga intimasi dengan Tuhan tiap-tiap harinya, dan bagaimana kita bergantung kepada Tuhan tiap-tiap harinya. Semoga firman yang kita dengarkan tadi bukan hanya sekedar informasi bagi kita, tetapi dapat menjadi renungan bagi kita, bahkan menjadi transformasi yang bisa mengubah hidup kita tiap-tiap harinya. Untuk meresponi firman Tuhan yang baru kita dengarkan, kita akan menaikkan pujian Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Adapun ayat yang mendasari pengumpulan persembahan kita diambil dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Untuk persembahan kita dapat diberikan melalui rekening yang tertera pada layar kita masing-masing. Sembari kita mengumpulkan persembahan, kita menaikkan pujian kita sekalipun pohon ara. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kulungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun Tuhan yang bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Saat ini kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Monika Manurung. Kepada Kak Monika kami persilahkan, Kak. Selamat malam. Sebelum kita berdoa syafaat, ada topik-topik doa yang sudah dikirimkan. Mungkin ada dari kakak abang, adik semua yang mau didoakan juga dalam kesempatan ini. Dengar ya? Oke. Nggak ada kayaknya ya. Baiklah, marilah kita berdoa.
Bapa Surgawi, Bapa yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kasih Allah sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang begitu indah. Dari pagi hari Tuhan kami boleh Engkau bangunkan, beraktivitas, melakukan ibadah kami di gereja masing-masing Tuhan, dan juga melakukan ibadah kembali di dalam persekutuan alumni KMKFKG ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang kami dapatkan di dalam kebaktian ini Bapa, untuk lagu-lagu pujian Bapa yang kami naikkan pagi-Mu, biarlah kiranya itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, biarlah firman itu boleh terus mengingatkan kami betapa Tuhan juga merindukan anak-anak-Mu untuk membangun persekutuan, membangun gereja, melebihi pembangunan pribadi kami Bapa, rumah ibadah, rumah pribadi kami Bapa di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan lihat firman ini kami diingatkan kembali Tuhan untuk sungguh-sungguh lebih memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman ini, kiranya Tuhan berkatinya lebih melimpah lagi untuk keluarganya, pekerjaannya, dan untuk pelayannya Tuhan semakin indah di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan melalui ibadah ini Tuhan kami semakin diingatkan untuk boleh bersekutu satu dengan lain di dalam alumni ini Tuhan. Kami diingatkan kembali Tuhan melalui persekutuan kami untuk boleh saling mendukung, saling membantu, saling mendukung semuanya di dalam doa. Bapa di Surgawi, kami terkhusus mau berdoa untuk Komisi Pembinaan dan Kebaktian Bapa. Kami bersyukur Tuhan apa yang sudah mereka kerjakan selama ini bisa untuk kemuliaan dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk tiap-tiap orang yang terkhusus mempersiapkan ibadah pada hari ini Bapa. Biarlah Tuhan berkati agar menjadi semakin indah di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ibadah ini boleh berjalan baik dari mulai pembicara, pelayanan acara, dan juga multimedia yang masih terus berjalan dengan baik Tuhan. Dan doa-doa dari Komisi Pembinaan yang rindu Tuhan untuk semakin banyak alumni yang hadir di dalam tiap-tiap kebaktian, biarlah itu menjadi doa-doa kami setiap hari, setiap dalam perkumpulan kami Bapa. Terima kasih Bapak Surgawi, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Komisi Skill dan Knowledge Tuhan. Banyak program yang sudah dipikirkan, yang sudah direncanakan Tuhan, tapi belum dapat direalisasikan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan Bapak untuk komisi ini Bapak Skill and Knowledge agar setiap program yang sudah dibuat bisa segera dikerjakan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami juga masih mau berdoa Tuhan untuk Komisi PI dan PM. Kami berdoa Tuhan untuk rencana Baksos ke Siantar pada tanggal 28 dan 30 Agustus Tuhan, yang bekerja sama dengan Gereja HKBP Perdamaian. Biarlah Tuhan itu boleh berjalan dengan baik, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberi hikmat dan kebijaksanaan untuk tiap-tiap anggota PI dan PM ini Bapa, untuk boleh bersungguh-sungguh Tuhan, sehingga rencana Baksos ini boleh terlaksana. Dan kerinduan untuk melakukan KKR Tuhan di dalam Baksos ini bisa terlaksana Tuhan, dan kerjasama yang baik dengan Gereja HKBP Perdamaian bisa berjalan dengan baik juga. Terima kasih Bapak Surga, kami terus berdoa Tuhan untuk Komisi P dan PM. Semua program-program yang belum terlaksana Tuhan dapat juga terlaksana di hari-hari yang akan mendatang. Bapak Surgawi, kami juga mau terkhusus Tuhan untuk BPH kami. Biarlah Tuhan Allah yang berikan kesatuan hati dari BPH kami ini Bapak, di mana pengurus boleh tetap semangat Tuhan di dalam melayani dalam kesibukan masing-masing. Bapak Surgawi, Engkau tahu Tuhan bahwa pengurus BPH kami ini Bapak, ada yang masih koas, ada yang sudah isi Bapak dan pekerjaan-pekerjaan lain. Biarlah Tuhan memberkati mereka Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tempat kos, baik di tempat pekerjaan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan semakin banyak alumni KMKFKG ini Tuhan tergerak untuk bertumbuh dan melayani di dalam persekutuan alumni KMKFKG ini juga Tuhan.
dan juga boleh tergerak untuk melayani di gereja masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan pribadi dan keluarga masing-masing BPH, agar kiranya Tuhan berikan kesehatan yang prima dan juga berkat-berkat yang berkelimpahan. Kami terkhusus berdoa Tuhan untuk anak Kak Lydia maupun Ade Erlin yang saat ini sedang mengikuti seleksi mandiri USU. Biarlah Tuhan yang berikan hasil yang terbaik bagi mereka untuk mendapatkan kampus terbaik yang mereka inginkan Tuhan. Hingga pada akhirnya nanti mereka juga boleh dilayani di dalam kampus ya Tuhan, untuk menjadi pelayan-Mu yang setia, untuk boleh mengembangkan persekutuan di kampus masing-masing. Terima kasih Bapak Surgawi, kami juga mau berdoa Tuhan untuk topik-topik doa nasional. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah Bapak, agar kiranya Tuhan memberikan hati yang takut akan Tuhan di dalam memimpin negara ini ke arah yang lebih baik. Bapak Surgawi, tahun-tahun ini dan tahun depan Tuhan akan ramai dalam tahun politik. Biarlah Tuhan memberikan keamanan tahun politik yang sedang berlangsung, agar berjalan dengan baik dan berjalan dengan aman dan tertib Tuhan, tidak menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat. Kami berdoa Tuhan untuk para elit politik dapat menahan diri dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Bapak Surgawi, biarlah proses demokrasi ini boleh mendewasakan masyarakat dan dapat menseleksi Tuhan wakil-wakil rakyat yang bisa membawa negara ini ke dalam keadaan yang lebih bagus. Kami berdoa Tuhan untuk beberapa pengurus KMKFKG Tuhan yang mencalonkan diri untuk menjadi wakil rakyat Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk boleh sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga Tuhan apa yang dia sedang perjuangkan benar-benar adalah hasil dari bimbingan Tuhan di dalam hidupnya, membawa negara ini, bangsa ini, terkhusus orang-orang Kristen, boleh semakin baik dan boleh semakin diperhitungkan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami berdoa Tuhan untuk dokter gigi Kristen di seluruh Indonesia, kiranya bisa menjadi terang dan memberi sumbangsih di dalam membangun negara dan bangsa ini Bapak. Kami berdoa Tuhan agar misi amanat agung yang menjadi bagian kami, bagian dokter gigi, terus dikerjakan oleh anak-anak Tuhan, membawa bangsa ini kepada Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak untuk waktu yang baik ini Bapak. Kami boleh mengkomunikasikan segala kerinduan kami, program kami, keinginan kami di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan perhatian kepada kami, sehingga apa yang kami rindukan, apa yang kami inginkan di dalam Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami boleh terwujud ya Bapa. Terima kasih Bapak Surgawi, kami juga mohon ampun Tuhan buat segala dosa dan kesalahan kami, buat hal-hal yang kami kerjakan yang belum berkenan kepada Tuhan, ataupun hal-hal yang belum bisa kami kerjakan Tuhan, hal-hal yang Allah amanatkan kepada kami, tetapi kami masih ragu-ragu untuk melangkah atau kami belum mengerjakannya. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dan keberanian kepada kami agar kami boleh menjadi kekasih Tuhan di dalam menyampaikan kasih Allah kepada dunia. Terima kasih Bapak Surgawi, kami berdoa Tuhan untuk tiap-tiap orang yang hadir sekarang di dalam Zoom ini Bapak, di dalam kebaktian ini, biarlah Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Bapak Surgawi, itulah doa dan kerinduan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak untuk doa yang bisa kita panjatkan. Selanjutnya kita akan membacakan warta alumni, di mana untuk yang pertama bersyukur untuk link pendataan alumni, bersyukur untuk 59 orang alumni yang telah mengisi Google Form. Mari kita tetap berdoa dan turut mengisi link penjaringan alumni supaya kita dapat terhubung bersama, saling bersekutu dan dikuatkan kembali melalui orang-orang yang mengasihi dan kita kasihi di alumni FKG USU. Dan untuk warta alumni yang kedua, iuran tahunan. Untuk mendukung pelayanan persekutuan alumni KMKFKG, kita dapat memberikan iuran tahunan sesuai dengan ADART tahun 2023 yang telah ditetapkan, di mana
alumni koas 150.000, dan kemudian alumni dokter gigi 300.000, dan alumni spesialis 500.000. Dan untuk iuran tahunan ini bisa kita kirimkan melalui rekening bendahara kita, yaitu yang sudah tertera pada layar. Semoga kita dapat bersama-sama mendukung persekutuan ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk warta alumni yang ketiga, itu ada bakti sosial, di mana pada tanggal 28 sampai 30 Juli akan dilaksanakan bakti sosial dan KKR di Siantar. Tempat KKR ini belum didapatkan. Mohon kita bersama-sama mendoakan agar HKBP Perdamaian menerima untuk dilakukan KKR, dan di mana ada gereja alternatif untuk dilakukan bakti sosial dan KKR, yaitu dilakukan di Gereja HKI di Jalan Melanton Siregar. Dan kemudian warta alumni yang keempat, ibadah selanjutnya, kebaktian persekutuan alumni KMK FKG USU berikutnya akan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2023. Kami mengajak kakak abang dan teman-teman alumni yang rindu untuk membawa persembahan pujian. Di ibadah berikutnya boleh mendaftarkan diri dengan menghubungi Dr. Gigi Gratia, Lumban Tobing, dengan nomor yang tertera pada layar. Dalam Matius 22 ayat 37 dikatakan, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu." Biarlah seusai dari kebaktian ini, kita menjadi orang pribadi yang bergantung kepada Tuhan dan memerlukan Tuhan dalam setiap waktu di hidup kita. Untuk lagu komitmen kita naikkan lagu Ku Perlu Kau Tuhan. Dan di akhir dari pujian ini, kami mengundang kembali Bang Tadeus Gunadi untuk menutup ibadah kita dalam doa. Kau di hatiku, kau di pikiranku, mendekat di mana kau tinggal. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Baik, mari kita tutup dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk sekali lagi penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah melalui Zoom ini. Bersyukur untuk penyertaan dalam kami bisa mengikutinya dari awal sampai akhir, juga dalam penyertaan Tuhan dalam kami memuji Tuhan maupun dalam mendengar sebagian firman Tuhan dan merenungkannya. Tuhan, jadikanlah kami pelaku firman, bukan cuma pendengar firman. Jadikanlah kami juga Tuhan untuk bisa belajar, tidak bebal Tuhan, tapi mau berubah, mau mengalami zaman Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, sehingga hidup kami lebih berkenan kepada Engkau. Tolong kami untuk berpikir positif,
tidak melihat firman-Mu sebagai firman dari Engkau yang jahat, Engkau yang sepertinya mau menyusahkan kami dengan firman-Mu yang menegur umat-Mu, namun kami tahu bahwa Engkau Allah yang baik. Engkau mengizinkan yang buruk dalam hidup kami demi untuk menyadarkan kami, supaya kami mau berbalik kepada Engkau, supaya kami mau meninggalkan cara hidup kami yang salah untuk memilih cara hidup yang tepat. Menyadarkan kami bahwa kami bukanlah pokok anggur, kami adalah ranting-ranting. Sumber kehidupan bukan pada kami, sumber kehidupan ada pada Engkau. Tanpa Engkau, Tuhan, kami akan kering. Tanpa Engkau, kami tidak akan berbuah hidup kami. Tanpa Engkau, Tuhan, kami tidak akan bahagia. Tanpa Engkau, tidak ada kepuasan di dalam hidup kami. Tolonglah kami, Tuhan, supaya kami tidak tertipu ataupun kami terseret oleh nilai-nilai dunia yang sepertinya menarik, sepertinya menggiurkan, sepertinya benar, tetapi sesungguhnya semua itu hanya kekosongan, kehampaan, dan juga kefanaan. Pimpinlah kami untuk menyadari bahwa hanya Engkaulah sumber kehidupan yang sejati, sumber kehidupan yang kekal. Bukan cuma untuk hidup di dunia ini, tapi juga untuk hidup yang akan datang. Karena itu Tuhan, sertai perjalanan kami selanjutnya, baik di tempat kerja, di kehidupan keluarga, di pelayanan, di gereja, di masyarakat Tuhan. Kami ingin lebih mengutamakan Tuhan. Sehingga di semua kehidupan ini kami ngalamin penyertaan dan berkat-berkat Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapak, berkati persekutuan alumni KMK FKG USU, biarlah Tuhan persekutuan ini tidak hanya menjadi berkat buat peserta, tetapi juga bisa menjadi berkat buat masyarakat, buat gerejamu Tuhan, buat keluarga, karena persekutuan ini Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai setiap yang hadir. Terima kasih Bapak, tolong kami juga untuk mengikuti acara-acara yang ada dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah, tidak seadanya, tapi benar-benar kami memberi hati kami, memberikan pikiran kami untuk dibentuk Tuhan, untuk mendengar firman-Mu, untuk mentaati firman-Mu. Dengarlah doa kami Bapa, kami menyerahkan semua ini, doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, terima kasih Bang. Ya, Terima sama-sama. Selamat malam. Tuhan berkati semua. Terima kasih Bang. Sampai jumpa teman-teman. Ya. Foto bersama dulu lah Endang. Iya. Sebelum kita live, kita mau foto bersama dulu, tetapi sebelumnya ada revisi dari Warta Alumni bahwa untuk kebaktian selanjutnya itu pada tanggal 12 September 2023, bukan 12 November ya. Yes. Kelamaan itu November. Iya, benar. Baiklah, kita akan berfoto bersama, mungkin bisa, ya. Kita akan foto bersama, diharapkan kepada seluruh abang kakak, teman-teman sekalian untuk mengaktifkan kamera. Kita akan foto bersama. Oke, kita mulai dari layar pertama ya. Oke. Risma, Amanda Tergigi Monica. 1, 2, 3. Oke. Layar yang kedua. 1, 2, 3. Terima kasih ya abang kakak teman-teman alumni. Selamat malam. Dan berkati ya. Terima kasih Bang Tadius. Ya, Terima kasih Bang. Terima kasih. Kak. Terima kasih.